ternyata toko-toko abaya murah-murah, ya. Di sini dijual 80, di sana 45, 50 gitu. Ternyata Masjid Quba, Bapak Ibu sekalian, adalah masjid yang pertama kali Rasul SAW bangun di kota Madinah, sehingga dapat dikatakan bahwa Masjid Quba adalah masjid pertama yang ada di kota Madinah dan terbesar nomor 2 setelah Masjid Nabawi. Maka saat Rasul SAW sampai dari hijrahnya, dan di area Masjid Quba itulah dahulu para sahabat Ansar menyambut beliau serta sahabat Muhajirin yang sudah sampai di kota Madinah dengan penuh gembira. Maka sampailah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, tepatnya di perkampungan Masjid Quba Bani Amr bin Auf. Jadi beliau menetap di kampung tersebut. Ada yang mengatakan menetap sebanyak 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 4 hari 4 malam, ada yang mengatakan belasan hari. Yang kemudian di hari-hari menetapnya beliau pun ya, membangun masjid atas request dari penduduk tersebut. Ya Rasulullah, bangunkan untuk kami masjid markas untuk kami beribadah. Sehingga akhirnya pun Rasulullah SAW membangun masjid di sana, masjid pertama kali, dan Rasulullah SAW adalah muassesnya, yang meletakkan fondasi pertama, dan beliau juga ikut serta dalam pembangunan. Masya Allah, inilah sosok pemimpin yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya ngekon, tapi ikut andil dalam pembangunan, ikut langsung dalam pembangunan Masjid Quba. Kemudian Masjid Quba memiliki keutamaan jamaah sekalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fi baitihi," barang siapa yang dia telah mengambil wudhu di tempat tinggalnya, di rumahnya, rumah kita hotel, summa ada Masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fasalla fihi raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu ka umratin atau kana lahu mithlu ajri umratin, maka baginya seperti pahala umroh. Masya Allah, panjenengan Mas Santri masih betul sah betul ke. Masya Allah, ini benar sekali relaksasi sumber kita ya. Allah. Nah, jadi keutamaan sholat 2 rakaat di Masjid Quba adalah seperti pahala umroh. Masya Allah, panjenengan pulang membawa pahala umroh yang panjenengan sudah kerjakan kemarin, ditambah pahala umroh karena sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Mantap doa. Barang siapa mengawali wudhu di rumahnya, gimana Ustaz yang lupa? Apakah tidak dapat pahala? Yang terdapat, dia tetap sah sholatnya. Tapi afdalnya, tutorial mendapatkan fadilah itu, dia sudah berwudhu dari tempat tinggalnya. Jamaah sekalian sudah berwudhu ya? Atau ada yang lupa? Kalau batal gimana Ustaz? Ya nanti tinggal wudhu lagi. Yang penting kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berwudhu, meniatkan untuk ke Masjid Quba. Jadi wudhunya kita memang kita niatkan untuk sholat nanti di Masjid Quba. Kedua, pahala umrah. Dan dalam sebuah Al-Quran, ayat Al-Quran, Allah abadikan terkait pembangunan Masjid Quba. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La taqumu fihi abada," wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau mau sholat di masjidnya orang munafik. La taqumu fihi abada, jangan sekali-kali sholat di masjidnya orang munafik. Apa masjid orang munafik saat itu? Masjid Bilal. Ya. Orang munafik punya masjid namanya Masjid Bilal, pengen nyanyi Masjid Quba. Ya. Mereka ngerayu Rasul supaya mau sholat di sana, supaya kaum munafik ini apa? Dapat rekomendasi loh. Rasul aja mau sholat di sini, maka sama Allah diperingatkan, la takum fihi abada, wahai Muhammad, jangan engkau mau untuk sholat di dalam masjid orang munafik abada, selama-lamanya.
La masjidun ussisa 'ala taqwa an taquma fihi. Sungguh masjid yang pertama kali engkau bangun di saat engkau tiba di Madinah, ahaqqu an taquma fihi, itu lebih berhak untuk engkau melaksanakan salat di dalamnya. Fihi rijalun, di dalam masjid tersebut terdapat orang-orang yang yuhibbuna an yatatahharu, cinta untuk mereka bersuci. Yuhibbu, inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan terhadap Masjid Nabawi. Ini Imam Syafi'i ya. Ngomong ke sana tuh, nah itu, ngomong ke sana tuh namanya Mamsyatuba. Ada itu bagi juga, ada baginya. Naik bagi berapa real Ustaz? Ah, 10 real naik bagi tuh. Naik bagi apa? Itu loh yang kayak mobil golf itu. 10 real ya? Oh 10 real. Kalau mau lewat gua mau masjid dulu. Karena memang Bapak Ibu sekalian, Rasul itu punya rutinitas tiap pekan. Beliau itu ke Masjid Quba, ya. Tiap pekan beliau ada. Dan dia mengendarai onta, nah, ke masjid. Nah, kita mengendarai bis ya karena onta udah nggak jadi apa namanya alat transportasi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian terkait keutamaan Masjid Quba. Caranya dekat Bapak Ibu sekalian, karena memang cuma 3 kilo di depan Masjid Nabawi saja. Kalau panjenengan kok ternyata wah saya masih fit nih, tenaganya belum hilang, nah, tak nyoba jalan 3 kilo ya. Nanti pulangnya baru naik kaki, lumayan 10 real buat beli coklat. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti di sana kita akan sholat 2 rakaat, terus nanti kita berkumpul lagi, kita ambil dokumentasi. Kalau lebih 2 rakaat gimana Ustaz? Ambil monggo, misalkan mau niat sekalian sholat duha ya, monggo ya bisa. Pas kita juga di waktu duha. Masjidin banahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sholat dulu ya Ustaz ya, baru nanti kita kumpul kembali di titik yang telah kita tentukan. Kita nanti mengambil dokumentasi sebentar. Oh malah dokumentasi dulu, oke ya bubar ya, oke kita dokumentasi lebih dahulu ya, baru nanti kita sholat biar free ya, biar Ustaz Syukur sudah tidak memikir tanggungan dokumentasi kan enak ya.